Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Di video kali ini saya ingin mengulas soal Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang sudah resmi pindah federasi. FIFA telah menyatakan bahwa dua pemain amunisi baru kita ini itu sudah eligible untuk bermain mewakili PSSI, mewakili Indonesia. Ini tentu kabar yang membahagiakan karena dengan sudah resminya perpindahan federasi kedua pemain tersebut, maka Mads Hilgers dan Eliano Reinders ini bisa dipastikan memperkuat timnas Indonesia saat Indonesia bermain melawan Bahrain dan Cina pada masing-masing tanggal 10 dan 15 Oktober ini. Ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini belakang terutama, dan kemudian di lini tengah juga. Tetapi sebenarnya untuk Eliano ini bisa didorong untuk bermain, ya kalau tidak gelandang serang, bisa juga di sayap kanan. Yang jelas, kedua pemain ini sudah eligible untuk kemudian bermain bersama timnas Indonesia, terutama di tanggal 10 nanti. Artinya, laga melawan Bahrain itu akan menjadi laga debut bagi Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Terutama laga pada tanggal 10 ini akan menjadi laga pembuktian kualitas seorang Mads Hilgers dan Eliano Reinders bersama timnas. Karena ya begini kan, kadang-kadang banyak pemain yang menonjol, yang perform bersama klubnya tapi tidak perform atau tidak on fire saat tampil bersama negaranya. Oleh karenanya yang kita harapkan kedua pemain baru kita ini, Mads dan Eliano, bisa langsung menunjukkan kelasnya dan kalau bisa ya membantu timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama kalinya di putaran ketiga grup C. Meskipun begitu teman-teman, para pemain sebenarnya ya juga tidak boleh jumawa menghadapi Bahrain dan Cina. Karena kedua tim ini juga sama-sama ingin meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah kenapa meskipun sudah ketambahan dua pemain grade A, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders, Indonesia tetap harus bekerja keras, harus tetap waspada, tidak boleh lengah untuk kemudian meraih poin sempurna. Walaupun ketambahan Mads Hilgers dan Eliano, kenyataan timnas Indonesia bahwa tim ini adalah tim dengan peringkat 129 FIFA itu tidak berubah. Secara peringkat, tim Indonesia itu masih dianggap sebagai tim yang lemah, tim yang bisa diobok-obok oleh tim-tim lain, oleh tim-tim yang memiliki peringkat di atas. Tapi jangan salah juga gitu ya, bahwa dengan kualitas para pemain yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, yang sebagian besar bermain di luar negeri, di Eropa, tim ini bisa menahan imbang tim-tim raksasa Asia seperti misalnya Arab Saudi dan kemudian Australia di dua laga awal putaran ketiga. Secara permainan, tim ini bisa dibilang cukup berkembang pesat. Tim ini bisa mengimbangi permainan tim-tim yang sudah berkali-kali bermain di Piala Dunia. Menurut saya ini bukan perkembangan yang kaleng-kaleng gitu ya. Perkembangan pesat yang harus memang dilakukan terutama untuk lolos Piala Dunia. Seluruh pemain timnas itu harus berada dalam kondisi yang prima karena ini adalah momen yang tidak akan terulang. Karena hanya dari dua tim inilah peluang untuk memenangkan pertandingan itu terbuka lebar. Bahkan kemungkinannya cukup besar. Karena menurut saya Bahrain, Cina, lalu kemudian Indonesia itu tidak cukup jauh perbedaannya. Bahkan saya sendiri memiliki rasa optimisme yang cukup besar bahwa timnas Indonesia akan memperoleh kemenangan pertamanya di pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Terutama kita sudah ketambahan dua pemain, yaitu ya Mads Hilgers dan Eliano. Kalau kita ngomongin soal kekuatan timnas Indonesia, setelah kedatangan dua pemain yang sudah saya sebutkan tadi, yang sering menjadi trending akhir-akhir ini, maka dalam formasi 3-4-3 yang ya, pakem atau biasa digunakan oleh Shin Taeyong, timnas Indonesia terlihat lebih sangar dan cukup mengakomodasi skuad yang ada saat ini. Bahkan yang lebih mencengangkan, perebutan posisi dan
pemain starter gitu, itu cukup kompetitif. Sehingga jika pemain masih ingin bermain, masih bertahan, atau pengen dipertahankan oleh Shin Taeyong, bermain untuk timnas Indonesia, maka dia mau tidak mau harus bisa ya, dimainkan di mana saja gitu ya. Bisa dimainkan di luar posisinya. Saya meyakini jika tidak ada aral melintang, Indonesia pasti bisa meraih poin sempurna di kandang Bahrain. Cuma masalahnya sekarang adalah pemain-pemain tim-tim Timur Tengah itu kan terkadang terlalu banyak drama. Termasuk dalam hal ini ya Bahrain begitu. Selalu banyak dramanya. Misalnya saat menang melawan Australia, Bahrain ini bermain dengan 11 pemain, sementara Australia itu hanya bermain dengan 10 pemain. Setelah salah satu pemainnya terkena atau harus dihukum dengan kartu merah. Tetapi bukan hanya itu saja, yang membuat para pemain Australia emosi, tidak sabar adalah drama guling-guling yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Kalau di laga tanggal 10 Oktober nanti, tinggal beberapa hari saja, Bahrain juga menggunakan trik yang sama, yaitu guling-guling. Maka ya sebaiknya Indonesia harus berhati-hati, harus waspada. Tetapi teman-teman, selain daripada itu, timnas Indonesia juga harus melihat bagaimana sebenarnya kekuatan dari timnas Bahrain ini. Ada beberapa nama dari timnas Bahrain yang menurut saya harus diperhatikan oleh para pemain timnas Indonesia karena pemain-pemain ini adalah sering menjadi andalan dari Bahrain. Salah satunya adalah Ibrahim Lutfala. Belum lama ini dia menjadi penjaga gawang utama timnas Bahrain yang menunjukkan bahwa pemain ini sangat berkualitas. Sesuatu yang cukup telat sebenarnya karena Lutfala kini itu sudah berusia 32 tahun. Namun pemain ini itu bisa sangat diandalkan. Kemenangan tipis 1-0 di markas timnas Australia beberapa waktu yang lalu itu tidak terlepas dari performa api kiper yang satu ini. Dia saat ini bermain untuk klub lokal ya, Al Ahli klub Bahrain dan sudah memiliki 14 caps bersama timnas Bahrain. Kemudian yang berikutnya ada Ali Madan. Pemain ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu bintang paling terang di tengah-tengah timnas Bahrain saat ini. Winger satu ini kerap bisa diandalkan di momen-momen krusial. Selain itu, Ali Madan juga termasuk satu dari sedikit pemain timnas Bahrain yang sempat berkarir di luar negeri. Ya, meskipun negaranya masih di Timur Tengah gitu ya. Jadi pemain berusia 28 tahun ini pernah bermain di Uni Emirat Arab. Sudah bermain 74 kali di timnas Bahrain dan sudah mencetak 11 gol. Kemudian yang berikutnya ada Amin Benaldi. Sosok guy lain yang saat ini menghuni skuad timnas Bahrain. Usia Benaldi itu kini sudah menyentuh angka 31 tahun. Posisi pemain ini adalah bek tengah yang tangguh. Posturnya yang mencapai 186 cm itu juga menyokong performanya. Saat ini Amin Benaldi bermain di klub lokal juga, klub lokal Bahrain yaitu Al Muharrak. Pemain satu ini akan menjadi tembok kukuh bagi para pemain depan timnas Indonesia nanti di tanggal 10 Oktober. Pemain-pemain yang saya sebutkan barusan adalah pemain-pemain yang memang harus diperhatikan, harus diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia. Di atas kertas, Bahrain mungkin bisa dianggap sebagai tim yang lemah oleh Indonesia karena peringkatnya berada di angka 80-an. Tapi bisa saja sebaliknya, malah Bahrain yang melihat Indonesia sebagai tim yang paling lemah karena secara fakta tim kita itu masih bertengger di peringkat 129. Nah, artinya ini sama-sama memandang satu sama lain sebagai tim yang bisa dikalahkan. Oleh karena itu teman-teman, menghadapi Bahrain dan Cina akan menjadi pertandingan yang seru karena ketiga tim, baik Indonesia, Bahrain, dan Cina itu akan saling mengalahkan untuk mengamankan posisi masing-masing. Tetapi menurut saya, dari ketiga tim ini, tim yang paling menarik untuk kemudian diikuti, untuk kemudian terus ditonton permainannya adalah ya Indonesia. Itu bukan karena saya orang Indonesia, sama-sama berasal Indonesia. Ya, saya orang Indonesia. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa Indonesia lah yang paling menarik, bukan. Saya mengatakan seperti itu bukan karena ya
sama-sama orang Indonesia yang harus mendukung timnas Indonesia, bukan, tetapi karena dari sekian tim yang ada kecuali Jepang begitu, Indonesia adalah tim sepak bola dengan permainan yang cukup menarik. Timnas Indonesia itu seperti memiliki energi yang sangat besar. Bahkan bisa dibilang Indonesia ini memiliki ambisi yang sangat besar untuk kemudian lolos Piala Dunia. Tim ini tim yang sedang lapar, memiliki ambisi besar untuk sekali lagi lolos Piala Dunia 2026. Ambisi besar inilah yang kemudian membawa PSSI terus melakukan program naturalisasi, mendatangkan pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas grade A, yang bisa nanti bersaing dengan pemain-pemain luar. Bagaimana tim ini melakukan penyerangan dan kemudian bertahan yang sama baiknya misalnya ketika melawan Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga, itu adalah level lain dari timnas Indonesia yang baru kita lihat. Level yang seharusnya menurut saya dimainkan oleh tim-tim Eropa. Gaya permainan timnas kita, timnas Indonesia adalah gaya permainan tim-tim Eropa. Hanya saja sayang, performa timnas Indonesia tidak cukup baik setiap kali berlaga di kandang sendiri karena kondisi lapangan yang tidak optimal gitu. Kondisi lapangan yang tidak enak. Kalau lapangannya bagus, seperti saat mengikuti Piala Asia atau sama seperti saat menghadapi Arab Saudi di Jeddah kemarin, jelas permainan Indonesia akan lebih kelihatan rapi dan penuh taktik. Umpan-umpan 1-2-nya, distribusi bolanya itu lancar. Tapi sayang memang lapangan yang tidak enak, yang berantakan. Ya secara umum lapangan yang jelek yang kita miliki gitu, walaupun itu GPK, bisa membuat performa timnas Indonesia juga agak menurun. Tidak seperti saat melakoni laga tandang. Sekali lagi teman-teman, kembali lagi ke persiapan menjelang pertandingan melawan Bahrain dan China nanti, tanggal 10 dan 15, para pemain timnas Indonesia harus dalam kondisi yang prima, harus dalam kondisi yang bugar untuk bermain selama 90 menit. Bahkan yang lebih penting daripada kondisi fisik adalah kondisi mental. Ingat bahwa Bahrain adalah salah satu tim yang penuh dengan drama guling-guling. Ini bisa membuat konsentrasi para pemain timnas Indonesia rusak dan tidak fokus. Itulah yang menurut saya harus dijaga, kondisi mental yang baik. Itu harus tetap fokus dan harus bersabar selama 90 menit bertarung melawan pemain-pemain Bahrain yang bisa saja nanti sengaja ingin memprovokasi para pemain kita. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan kepada kalian semua. Ingat tanggal 10 timnas kita, timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain dan kita akan melihat debut Messi Hilgers dan Eliano Rinders. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.